Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Akan datang suatu zaman pada manusia, di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Al-Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek, yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi Ibnu Majah 174 meriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tumbuh remaja yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Setiap kali keluar tanduknya, kelompok mereka, maka akan dipotong ditumpas. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kali keluar tanduk akan dipotong. Diucapkan sebanyak 20 kali sehingga Dajjal keluar dari barisan mereka. Disyahihkan oleh Bushiri dalam Az-Zawaid 126. Dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Syahih Ibnu Majah. Imam Ahmad meriwayatkan 582. Dari sisi lain dari Ibnu Umar dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar satu kaum yang buruk amalnya, mereka membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tak sampai melewati kerongkongan mereka. Kalian akan mencela amal kalian jika dibanding amal mereka. Mereka membunuh orang Islam. Jika mereka keluar, bunuhlah mereka. Kemudian jika mereka keluar lagi, bunuhlah mereka. Kemudian jika mereka keluar lagi, bunuhlah mereka. Beruntunglah orang yang membunuh mereka. Setiap kali keluar tanduk kelompok dari mereka, Allah Ta'ala akan memotongnya. Maka hal tersebut diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali atau lebih, dan saya mendengarnya. Imam Ahmad meriwayatkan 6952. Dan Hakim 828 dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul satu kaum dari arah timur. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaannya tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Setiap kali tanduknya dipotong, tumbuh lagi tanduknya, hingga di akhir sisa mereka muncullah Dajjal. Dinyatakan syahih oleh Ahmad Syakir. Nabi dalam hadisnya di atas telah memperingatkan bahwasannya Islam datang dalam keadaan asing, dan nanti akan kembali asing. Asing ini bukan kemudian sedikit ya, yang asing ini adalah isi Islamnya, orang Islamnya banyak kata Nabi, tapi bagaikan buih di lautan, terumbang-ambing tanpa makna. Dan kemudian orang Islam itu sedikit, banyak, tapi ya beliau sampaikan akan datang masa, akan datang zaman di mana Islam akan rusak kecuali hanya tinggal namanya saja. Kemudian tidak tinggal Quran kecuali tulisan lapal hurufnya saja. Masjid kalian banyak, bagus-bagus, tapi kosong dari petunjuk. Kosong ya, bukan kurang. Kalau kurang berarti masih ada. Kalau kosong berarti belum ada petunjuk di situ. Kemudian ini yang miris ya, sejelek dan sejahat ada makhluk di bawah kolong langit adalah ulama. Tapi tentu bukan ulama yang warasatul anbiya ya, karena dunia sifatnya berpasangan-pasangan, ada yang asli, ada yang palsu, ada ulama asli, dan ada ulama palsu atau ulama su. Diteruskan di riwayat, hadis riwayat Al-Baihaqi ini. Dari merekalah fitnah agama itu bermula, fitnah itu akan kembali kepada mereka. Kemudian di hadis yang lain, ada banyak orang-orang pendatang baru ya, atau orang-orang muda, yang mereka ini cerita agama, tapi iman gak sampai kerongkongan. Mereka mengatakan inilah perkataan yang terbaik dari sisi Allah. Padahal bukan ya. Nah, Nabi telah beringatkan, kita akan ketemu, berhadapan dengan ahli kitab. Dan yang harus kalian kerjakan adalah mengenalkan mereka cara menyembah Allah. Maka mengenalkan mereka cara menyembah Allah adalah mengenalkan ilmu ma'rifat. Yang hilang di zaman ini, di zaman yang disebutkan Nabi adalah saat Islam rusak. Bukan jumlahnya yang berkurang, banyak,
tapi seperti buih di lautan. Ya, dan mereka masih banyak Islamnya, tapi Islam tinggal nama dan yang hilang pada saat itu adalah ilmu mengenal Allah dan menyembah Allah atau kehilangan ilmu ma'rifatnya. Sehingga yang tersisa adalah Islam tinggal nama, yang Qur'annya hanya tinggal tulisan lapal huruf. Bukan lagi membaca firman, Qadim, Kalamullah, atau kitab Qadim ya. Tapi banyak orang hanya membaca tulisan lapal huruf saja. Nah inilah zamannya ya. Dan lagi, Nabi pun menyampaikan ya, kekhawatiran akan umatku di akhir zaman yang melebihi fitnah Dajjal adalah dakwahnya ulama su. Coba ya kita cermati, zaman ini syahadat sudah tidak ada yang bersaksi. Tapi sekedar meyakini dan mengucapkan. Kenapa? Banyak yang salah tafsir ya. Karena ditafsiri bahwa Rasulullah itu adalah manusia dan mati. Padahal utusan Allah tentu datang dari Allah. Yang datang dari Allah bukan manusia, tapi nurnya. Nurnya itu sifat-sifatnya apa-apanya, ya mewakili Allah. Sifat nurnya itu mewakili Allahnya. Kalau Allahnya laisa kamislihi syai'un, nurnya pun laisa kamislihi syai'un. Kalau Allahnya maha qadim, nurnya pun qadim sampai maha qadim. Kalau Allahnya di akhirat tertinggi, nurnya pun di akhirat juga. Nah, yang laisa kamislihi syai'un, tidak bernyawa, tidak berwujud, tidak bersifat, tidak bernama, itu bukan manusia dan tidak mungkin mati. Tetapi yang demikian tadi ketika menempati manusia, menjadi dikenali lewat manusianya. Menjadi bernama, mohon maaf ya, saya sebut Muhammad, Isa, Musa, Nuh, Ibrahim, itu nama orangnya. Dan Rasulullahnya itu Sami Mawon, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Habibie, Megawati, PSBY, itu nama orangnya. Presidennya sama, Rasulullahnya yang dibalik. Musa, Isa, Muhammad, Nuh, Ibrahim itu Rasulullahnya. Sama nurnya Allah ya. Tetapi manusianya beda, pembawanya beda. Makanya menjadi Rasulullah Muhammad, Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, Rasulullah Nuh, Rasulullah Ibrahim. Nah, karena tafsir yang keliru, akhirnya apa? Banyak yang menganggap Rasulullah Muhammad itu manusianya dan mati. Masa nurnya Allah mati. Kalau matahari, yang sampai sini kan cahayanya. Kalau cahayanya mati padam, mataharinya sudah tidak kelihatan. Sudah gelap sudah. Gimana kita mau berhubungan dengan matahari kalau enggak melalui sinarnya? Gimana kita mau mengenal matahari kalau tidak lewat mengenal sinarnya? Demikian juga kalau menganggap ya Rasulullah Muhammad itu mati, waduh. Maka akhirnya syahadat di mana-mana cuma ucapan dan meyakini sesuatu yang fata morgana. Tidak beneran bersaksi ya. Padahal nur Allah menempati manusianya. Yang tadi Rasulullah menempati manusianya disebut Rasulullah, nama manusia itu Rasulullah Muhammad, Rasulullah Isa, Rasulullah Musa. Rasulullahnya tidak mungkin mati, presidennya tidak mungkin mati, yang mati adalah manusianya. Salam sejahtera, salam taklim ma'rifat, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qadim, Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.